Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman wal Islam, menyikapi keadaan di mana kita berada hari ini sungguh membutuhkan apa yang disebut dengan istiqomah, atau disebut juga dengan konsistensi. Kenapa saya sampaikan demikian? Ikhwatal iman wal Islam, hari ini kita sedang dihadapkan dengan sebuah ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan dunia ini dirundung wabah yang kita kenal dengan Corona atau COVID-19, COVID-19. Hal ini seorang muslim mestinya menyikapinya dengan sikap di mana dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim, bukan umat yang lainnya. Maka dalam hal ini ikhwatal imani wal Islam, kita butuh yang namanya istiqamah. Istiqamah yang saya maksud adalah istiqamah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, ikhwatal iman wal Islam, Ramadan dengan semua kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalamnya. Wabil khusus yang terpenting di sini adalah puasa itu sendiri mengajarkan kita umat ini untuk istiqamah, konsisten. Baik itu istiqamah dalam makna untuk kejayaan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, maupun istiqamah dalam makna untuk mendapatkan kesuksesan abadi di akhirat kelak, ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, bercerita tentang istiqamah, Abi Sa'id Al-Khudri suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau, "Ya Aba Sa'ad, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, man radiyallahu rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah." Ikhwatal iman, kita mendapatkan makna istiqamah dalam percakapan atau dalam taujihat Rasulullah kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Yang pertama adalah konsistensi istiqamah tentang keimanan. Ikhwatal iman, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bangga dengan keislamannya, tapi beliau lupa untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah itu dengan sikap kesehariannya. Abi Sa'id Al-Khudri kemudian disampaikan kepada beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil islami dina, siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, maknanya adalah konsistensi keislaman kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abi Sa'id Al-Khudri yang maknanya kepada kita semua juga, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak saja kita ucapkan lalu kita akui dalam bentuk
kartu tanda penduduk KTP, akan tetapi bagaimana kita amalkan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Hari ini, mana keimanan kita? Mari tunjukkan keimanan kita di saat wabah datang. Banyak orang ketakutan, bahkan takut kepada makhluk Allah lebih takut daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala adza hatta syaukata tashukuha illa kaffarallahu min khataya. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah seperti yang kita hadapi hari ini. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sedih sampai duri di jalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sabar menghadapinya. Sabar dalam makna tetap konsisten dengan keimanannya, istiqomah dan keimanannya, tidak mengeluh, tidak marah, tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kaffarallahu min khataya. Melainkan kalau demikian adanya, Allah akan leburkan dosa-dosanya. Ikhwatal imani wal Islam. Yang ketiga, yang pertama, konsistensi keimanan kita diminta oleh Rasulullah. Yang kedua, konsistensi keislaman. Yang ketiga, konsistensi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diminta. Ikhwatal iman, hari ini Ramadan mengajarkan kepada kita untuk istiqamah dalam setiap pekerjaan. Di antaranya istiqamah dalam hal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanal Islamu ghariba. Dulu Islam itu langka, kata Rasulullah, nanti Islam akan kembali langka. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelangkaan Islam, ikhwatal iman? Kelangkaan Islam adalah seperti kita hari ini. Ketika seorang muslim menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dianggap aneh. Coba kita lihat. Ketika ada seorang muslimah yang bercadar, dia dianggap aneh. Ketika ada orang rajin untuk menerapkan nilai-nilai Islam, dia dianggap aneh, bahkan disingkirkan dari masyarakat. Kita bahkan kadang dibilang teroris, atau kadang kita dibilang sebagai anti NKRI dan lain sebagainya. Akan tetapi ikhwatal imani wal Islam, itulah sebenarnya tantangan kita hidup di zaman ini, yaitu bagaimana mengeksiskan Islam dalam kehidupan kita, di dalam masjid maupun di luar masjid, di hari besar Islam maupun di luar itu, Islam tetap kita gunakan. Eksistensi Islam dalam setiap lini kehidupan kita, karena Islam rahmatan lil alamin, ikhwatal iman. Bagaimana mungkin kita mengatakan Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang Al-Quran sebutkan, kalau kita tidak menerapkan Islam itu di setiap lini kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam suatu ibadah misalkan, ataupun dalam suatu muamalah, ketika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut mengada-ada, maka suatu amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, mari kita jadikan bulan Ramadan yang kita diminta untuk menahan diri daripada terbitnya matahari, terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Kita diminta untuk bertahan, istiqomah dengan puasa kita, bersabar dengan menahan diri daripada lapar dan haus hingga terbenam matahari, menjadikan sebuah nilai di mana kita bisa terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai yang kita maksud adalah nilai tentang keistiqomahan kita, baik itu istiqomah tentang keimanan kepada Allah maupun istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala tentang istiqomah ini, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga kita dapatkan sa'adatud darain, sa'adah di dunia dan sa'adah di akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Apa tuntunan Al-Quran? Ikhwatal iman,
kita bisa lihat dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi sebutkan kepada Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Summa istaqamu, lalu kemudian dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan keimanannya ini, ikhwatal iman, istiqomah di sini maknanya adalah istiqomah di mana dia menempatkan, mengeksiskan Islamnya, mengeksiskan imannya, mengeksistensikan Allah di setiap lini kehidupannya. Contoh, dia sebagai seorang anggota legislatif, anggota DPR, dia seorang muslim, dia terapkan keislamannya di situ. Dia seorang pedagang, dia terapkan keislamannya dalam dunia perdagangan. Mana yang Allah tuntun? Dia seorang presiden, bahkan dia terapkan keislamannya. Dia seorang wakil presiden, dia seorang apapun dia, ketika dia sudah bersyahadat mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia konsisten dengan demikian, kata Allah, istiqomah dengan dia dengan hal yang seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan untuk mereka kelak ketika ajal, ketika Israel datang untuk mencabut nyawanya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kirim malaikat lain untuk mengatakan kepada orang istiqomah ini, ikhwatal iman, untuk mengatakan apa? La takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang istiqomah di jalan Allah, wahai orang-orang istiqomah untuk menerapkan Islam dalam setiap lini kehidupannya, wahai orang-orang istiqomah dalam dakwah mengajak orang kepada kebaikan, wahai para asatiz, wahai para ustazat, wahai para da'i, wahai para asatiz yang istiqomah mengajak orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian wahai orang-orang istiqamah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan untuk kalian. Ikhwah fillah rahimakumullah, pada akhirnya semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dengan keimanan kita kepada Allah, istiqamah dengan keislaman kita, istiqamah kita sebagai umat Rasulullah untuk ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak dalam kehidupan kita sehari-hari kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita akan mendapatkan apa yang dikabar gembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat tadi ayat 30, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwatal imani wal Islam, dalam kesimpulan ini saya sampaikan bahwa di antara amal saleh yang kita harus istiqomah di dalamnya adalah tentang dakwah. Tentang dakwah, ikhwatal iman. Jadikan kita sebagai da'i dalam setiap posisi kita. Karena seorang da'i bukanlah seorang yang hanya berdiri di mimbar. Seorang da'i bukanlah seorang yang hanya bersurban. Seorang da'i bukan hanya yang bersyal. Seorang da'i bukanlah orang yang selalu berceramah menyampaikan ayat-ayat Allah dan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Tapi da'i dari setiap posisi kita mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala, seorang da'i. Dalam surah Fussilat tersebut, dalam ayat yang ke-33, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang istiqamah, lalu di ayat ke-33-nya Allah sebutkan tentang dakwah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan adakah orang yang ahsanu qawlan, yang lebih baik perkataan,
Adakah perkataan yang lebih baik daripada mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh? Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku termasuk di antara orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam, dengan istiqomah ini pula kita siap menghadapi apapun dalam kehidupan kita, bisarra wad dharra, dalam keadaan yang senang, lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita hidup seperti biasanya maupun sedang seperti yang kita hadapi hari ini, yaitu dalam keadaan di mana kita diuji oleh Allah dengan adanya virus 19 seperti kita, virus COVID-19 seperti kita berada dalamnya hari ini. Ikhwatal imani wal Islam, ja'anallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendengar taujihat, nasihat yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi penuntun bagi kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semua ikhwatal iman pada akhirnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa petik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semua hal yang tidak baik, semua kesilapan dan kesalahan datang dari saya pribadi. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.